Pagi itu, aku terbangun oleh suara berisik di lorong apartemen nenekku di kota Solo, yang kemudian mengubah hidupku selamanya. Namaku Ana, aku berusia 32 tahun, dan aku ingin menceritakan tentang satu malam yang membuat duniamu terbalik. Saat itu, aku masih tinggal bersama suamiku, Budi, di sebuah apartemen kecil di Solo. Namun, karena renovasi pipa air yang bocor, kami terpaksa mengungsi ke rumah ibu mertuaku, Bu Ratna. Ruangan sempit dengan dinding yang mulai mengelupas dan cat yang pudar membuatku sadar betapa rapuhnya kebahagiaan kami. Waktu menunjukkan pukul 4.38 pagi. Suamiku, Budi, tertidur pulas di sebelahku, napasnya teratur dan tenang. Namun aku belum bisa tidur. Suara berisik dari lorong membangunkanku. Bayangkan saja, saat malam gelap gulita, tiba-tiba terdengar suara yang gak seharusnya ada. Jantungku berdegup kencang, pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan, apa itu? Aku berusaha bergerak pelan agar tidak membuat suara dan perlahan bangkit dari tempat tidur. Melangkah ke lorong, aku mendengar suara di dapur, seperti ada sesuatu yang dijatuhkan atau piring yang dipindahkan dengan hati-hati. Ketika aku mengintip ke dapur, aku melihat Bu Ratna berdiri di depan kulkas tua yang berbunyi berderit. Ia mengenakan daster batik warna-warni yang longgar, terbuka sedikit hingga memperlihatkan ujung baju tidur renda yang sudah agak pudar. Gelang emas besar dengan batu-batu berkilauan masih melingkar di pergelangan tangannya, padahal biasanya ia melepasnya sebelum tidur. Wajahnya berlumuran krim malam yang berminyak, dan matanya tebal dengan maskara biru tua yang membuatnya terlihat seperti sedang siap tampil ke panggung, bukan tidur di tengah malam. Ketika ia melihatku, ia buru-buru berbalik, suaranya cempreng dan gugup. Ana, kok kamu mondar-mandir tengah malam begini? Mau ngapain? Aku berusaha tenang dan bilang hanya ingin minum air. Namun tatapannya menyimpan sesuatu yang aneh, campuran ketakutan, kesal, dan sesuatu yang gelap yang membuat bulu kuduku merinding. Situasinya begitu tak terduga sampai aku hampir lupa bernapas. Saat itu aku tahu, malam ini berbeda. Malam ini akan mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya berjalan normal, tapi aku tahu ada sesuatu yang berubah di balik semua itu. Siang hari, Budi bekerja di sebuah toko spare part motor di pusat kota Solo, dan sahabatku, Lina, yang tinggal tak jauh dari rumah, sering datang membantu dan kadang tidur di sini agar aku tidak merasa kesepian. Namun pikiranku terus melayang pada Bu Ratna, dan apa yang kulihat malam itu. Suatu sore, aku duduk di sofa sambil melihat katalog wallpaper untuk apartemen kami, dan Lina bertanya apakah pilihanku terlalu gelap. Aku tersenyum, tapi pikiranku melayang pada tatapan Bu Ratna yang aneh dan sikapnya yang misterius, seolah menyembunyikan rahasia yang tidak ingin aku tahu. Aku mulai merasa seperti pion dalam permainan yang dimainkan Bu Ratna. Lina juga memperhatikan perubahan sikap Bu Ratna dan suatu malam saat kami santai minum teh, ia bertanya padaku apakah aku baik-baik saja di rumah. Aku mencoba tersenyum dan bilang iya, tapi itu bohong besar. Malam-malamku dipenuhi ketakutan. Setiap suara kecil membuat aku terjaga dan membeku. Aku berusaha diam supaya tidak membangunkan siapapun, tapi tetap saja aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, aku melihat Bu Ratna di dapur dengan daster yang terbuka, memperlihatkan renda baju tidurnya. Gerakannya lambat dan sunyi, seperti orang yang sedang tersesat di dunia lain. Gelang di pergelangan tangannya tetap terpasang, berbeda dari biasanya. Saat melihatku, ia tersenyum aneh, membuat bulu kuduku berdiri. Aku bilang pada diriku sendiri itu hanya imajinasiku, tapi jantungku berdetak begitu kencang, aku tak bisa mengabaikannya. Aku mulai takut bukan hanya untuk diriku,
tapi juga untuk Budi dan Lina. Apa Bu Ratna tahu sesuatu yang tidak aku tahu? Apakah ada sesuatu yang akan mengubah hidup kami selamanya? Malam itu, aku terbangun lagi oleh suara berisik di lorong. Kali ini aku langsung bangkit dan berjalan perlahan menuju dapur, merasakan dingin menyelinap ke bawah piyamaku. Di sana, Bu Ratna berdiri dengan jubah tidur yang terbuka, rambutnya acak-acakan, matanya bersinar seperti orang yang sedang demam. Di lehernya tergantung kalung emas tipis dengan liontin salib kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Jangan bangunkan Budi," bisiknya dengan suara serak. Lalu ia menyentuhku dengan tangan dingin yang membuat tubuhku bergetar. Aku ingin lari, tapi terjebak di tempat. Ketika akhirnya ia pergi, aku hanya bisa terbaring dan mencoba mengerti apa yang baru saja terjadi. Di kepalaku masih bergema kata-katanya, "Sekarang giliranmu." Aku terbaring dengan jantung berdetak kencang, bertanya-tanya apakah semua yang aku pikirkan tentang Bu Ratna hanyalah ilusi. Apa rahasia yang disembunyikannya? Dan apa artinya semua ini untuk hidupku, untuk Budi, dan untuk Lina? Pagi itu, dunia di sekelilingku terasa hening dan aneh. Budi masih tertidur dengan tenang, tapi aku merasa seperti tercekik oleh beban yang tak terlihat. Kenangan malam itu masih segar dan menyakitkan. Di dapur, Bu Ratna sudah berdiri di depan kompor, menggoreng dadar di wajan besi tua. Jubahnya tergantung longgar, memperlihatkan renda baju tidur yang elegan. Rambutnya dikuncir seadanya, tapi ia tetap terlihat menggoda, seperti wanita yang tahu betul kekuatannya dan menikmati permainan. Gelangnya berkilauan di bawah sinar pagi. Aku duduk di meja, menatap dadar yang terlihat seperti karton abu-abu. Di kepalaku terngiang kata-katanya, "Sekarang giliranmu." Aku merasakan tangan gemetar di bawah meja dan berusaha menghindari tatapannya yang menusuk. Ketika Lina keluar sebentar untuk menjawab telepon, Bu Ratna menyelipkan secari kertas di mejaku. Aku membuka dan membaca, "Jam 12 malam ini. Jangan datang, aku akan bilang ke Lina kamu mengintip aku." Jantungku seperti berhenti. Kertas itu hampir terjatuh dari tanganku. Senyum Bu Ratna dingin dan menusuk, mengingatkanku bahwa aku hanya pion dalam permainan ini. Hari itu aku seperti zombie. Di tempat kerja di toko spare part, aku hampir tak bisa mengangkat kotak berat dan suara bos yang marah terdengar seperti gemuruh jauh. Semuanya terasa sia-sia karena pikiranku terjebak ketakutan dan rasa bersalah. Budi seolah tak melihat perubahan dalam diriku, atau mungkin pura-pura tak peduli saat aku berjalan pelan-pelan dengan wajah pucat dan hati yang penuh kecemasan. Malam itu, setelah pulang, Bu Ratna sudah tidak ada di rumah. Lina bilang dia ada rapat RT yang membahas masalah banjir di gudang bawah tanah. Kami makan malam di meja tua berderit. Makanannya sederhana, kentang rebus, ayam goreng, dan sedikit sayur asam. Lina mengeluh soal kerjaannya, aku pura-pura tertarik, tapi pikiranku terus terpusat pada kertas itu dan senyum menyeramkan Bu Ratna. Aku tahu malam ini jam 12 akan datang, dan aku harus menghadapi sesuatu yang sama sekali tak ku mengerti. Malam itu terasa seperti selimut berat yang perlahan menyesak leherku, membuatku sulit bernapas. Setelah makan malam, aku mencoba tenang, tapi kegelisahan dalam diriku tumbuh semakin besar setiap menitnya. Lina sudah tidur, Budi tidur di sofa lipat yang berderit seperti kapal tua. Aku tetap terjaga, mendengar detik jam dan menunggu tengah malam. Waktu berjalan lambat, pikiranku berputar tanpa henti. Kenapa Bu Ratna begitu misterius? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Aku teringat tatapannya saat menyelipkan kertas ancaman itu. Apakah ini jebakan atau hanya ancaman kosong? Aku merasa terjebak,
Tanpa jalan keluar, terikat rantai tak terlihat yang membuatku sesak. Tepat saat jam menunjukkan tengah malam, terdengar suara gemerisik pelan. Pintu kamar terbuka sedikit dan Bu Ratna masuk. Langkahnya pelan dan hampir tak terdengar, seperti bayangan yang menyelinap di gelap. Ia mengenakan jubah warna-warni yang terbuka lebar, memperlihatkan renda baju tidur dan kulitnya yang tersinari cahaya lembut dari lorong. Matanya bersinar aneh, memancarkan pesona sekaligus ketakutan. "Kamu datang?" bisiknya dengan senyum yang penuh kemenangan dan ancaman. Ia mendekat dan menyentuh bahuku. Sentuhannya dingin, seperti es yang mencair dan membekukan segala sesuatu yang hidup. "Sekarang permainan kita dimulai," katanya, suaranya manis tapi mengancam. Tubuhku tegang, campuran rasa takut dan gairah yang tak bisa kuhindari memenuhi pikiranku. Aku terjebak antara keinginan untuk lari dan dorongan untuk tetap bertahan. Kehadirannya seperti cermin yang memantulkan segala kelemahan dan rahasiaku. Darahku berdesir di pembuluh darah, tapi aku tak tahu apakah apa yang akan segera terjadi adalah akhir atau awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu penuh dengan ketegangan dan pertanyaan yang menggantung seperti jaring tak terlihat di antara kami. Aku tahu, tak ada jalan kembali. Aku duduk terpaku di ruang tamu, tubuhku masih bergetar setelah sentuhan dingin Bu Ratna. Tubuhnya yang tinggi dan kuat, dibalut jubah batik warna-warni yang terbuka longgar, memperlihatkan lekuk bahu dan punggungnya yang halus, membuatku merasa antara takut dan terpesona. Ada sesuatu yang tak bisa aku jelaskan, sebuah aura misterius yang mengundang sekaligus menakutkan. Aku mengenang matanya yang bercahaya, seperti dua permata biru yang menyimpan rahasia gelap. Bibirnya yang merah merona, sedikit terangkat di sudut, memberi kesan senyum yang dingin dan penuh maksud tersembunyi. Gelang emas besar yang berkilauan di pergelangan tangannya mengingatkanku pada cerita lama tentang wanita yang memegang kekuatan tersembunyi di balik penampilannya yang sederhana. Setelah ia pergi, aku terdiam, rasa takut berubah menjadi kebingungan yang pekat. Sekarang giliranmu, itu bukan hanya ancaman, tapi sebuah perintah yang membuat darahku berdesir. Aku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dia inginkan dariku? Apa yang sudah aku masuki tanpa sadar? Pikiran itu terus menghantui. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menatap piring dadar yang sudah dingin di meja makan. Dadar itu tampak seperti karton abu-abu yang tak menggugah selera, tapi aku tahu aku harus makan, karena tubuhku lelah dan lemah. Tiba-tiba, telepon berdering memecah keheningan. Nomor tidak dikenal terpampang di layar. Tangan gemetarku mengangkat gagang telepon dengan perlahan, napasku tertahan. "Ana," suara berat yang tak kukenal terdengar di ujung sana, "kamu tidak sendirian. Mereka mengawasi setiap langkahmu." Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang menutupi seluruh ruang hatiku. Aku terdiam, hanya bisa mengangguk walau lawan bicara tak melihatku. Setelah telepon terputus, aku menatap kosong keluar jendela. Kota Solo yang biasanya cerah pagi itu terasa suram dan menakutkan. Angin pagi yang membawa aroma kopi dan gorengan seolah berubah menjadi bisikan ancaman. Aku mencoba menghubungi Lina, sahabatku yang selalu jadi tempatku bercerita. "Lina, aku merasa ada sesuatu yang salah. Bu Ratna bukan hanya ibu mertua biasa." Suaraku gemetar, "Aku takut, Lina. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Lina menghela napas panjang, "Ana, aku akan datang sekarang. Jangan lakukan apapun sendiri. Kita harus hadapi ini bersama." Beberapa menit kemudian, pintu diketuk lembut. Lina masuk dengan jaket merah marun dan sepatu slip-on warna hitam, rambutnya yang hitam legam tergerai rapi, namun matanya penuh kekhawatiran. Dia duduk di sampingku dan menggenggam tanganku erat. "Kita harus mencari tahu apa yang sedang terjadi, Ana. Aku yakin ini bukan hanya masalah keluarga," katanya tegas. Aku menatapnya,
merasa sedikit lega. Namun, di sudut hatiku, ada suara kecil yang berbisik bahwa ini baru permulaan dari kegelapan yang jauh lebih dalam. Saat kami berdua duduk di ruang tamu itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar pintu depan. Kami saling berpandangan, napas terhenti. Siapa yang datang di tengah pagi buta seperti ini? Aku melangkah pelan ke pintu, membuka sedikit, dan di sana berdiri seorang wanita bertubuh ramping, mengenakan jas hujan hitam dan topi lebar yang menutupi sebagian wajahnya. Matanya yang tajam menatapku langsung. "Ini belum berakhir, Ana," katanya dengan suara dingin. "Aku membawa sesuatu yang harus kau lihat. Sesuatu yang akan mengubah segalamu tentang Bu Ratna dan tentang dirimu sendiri." Wanita itu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal padaku. Tangan gemetarku menerima, dan seketika aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Apa isi amplop itu? Dan siapa wanita misterius ini yang muncul di saat aku paling rapuh? Aku menatap Lina, dan kami berdua tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Amplop coklat itu terasa berat di tanganku, seolah menyimpan beban yang jauh lebih besar dari sekadar kertas-kertas biasa. Wanita dengan jas hujan hitam itu berdiri diam, matanya menatap dalam seolah menunggu reaksi. Aku merasakan udara di sekitar kami tiba-tiba menjadi tegang, seperti sebelum badai besar datang. Lina menggenggam tanganku lebih erat, memberi sinyal bahwa aku tidak sendirian. Aku menarik napas panjang, membuka segel amplop dengan jari-jari yang gemetar. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto, surat-surat tua, dan sebuah kunci kecil berkarat yang terikat pada seutas tali tipis. Foto-foto itu memperlihatkan diriku, Budi, dan Lina dalam berbagai momen sehari-hari, beberapa diambil dari kejauhan, seolah ada yang mengintip kami tanpa kami sadari. Ada pula gambar-gambar hitam putih lama yang menampilkan Bu Ratna berdiri di sebuah rumah tua di tepi Sungai Bengawan Solo, dengan ekspresi wajah yang berbeda dari biasanya, lebih dingin, lebih penuh rahasia. Surat-surat itu berisi tulisan tangan yang hampir pudar, penuh kode dan simbol yang sulit kuartikan. Aku mencoba membaca satu kalimat yang cukup jelas, dia adalah kunci. Jaga dia sebelum terlambat. Aku menatap kunci kecil itu dan bertanya dalam hati, kunci apa yang harus aku jaga? Kunci apa yang bisa membuka pintu rahasia gelap yang selama ini tersembunyi? Wanita itu akhirnya bicara, suaranya serak tapi penuh tekad. Bu Ratna bukan hanya ibu mertua biasa. Dia bagian dari kelompok yang mengendalikan kehidupan banyak orang di sini. Mereka menggunakan kekuasaan dan ketakutan untuk menguasai, dan kamu adalah target berikutnya. Aku mengerutkan dahi, mencoba memahami. Tapi kenapa aku? Apa yang mereka inginkan dariku? Karena kamu memiliki sesuatu yang mereka butuhkan, jawabnya singkat. Dan mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan itu. Aku menatap Lina yang tampak sama bingung dan takutnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyaku. Wanita itu mengeluarkan sebuah peta kecil dari dalam jas hujannya. Ini adalah petunjuk untuk menemukan jawaban. Tetapi hati-hati, Ana. Setiap langkah yang kamu ambil akan diawasi. Lina menghela napas, kita harus segera pergi, Ana. Waktu kita tidak banyak. Aku mengangguk, tubuhku masih bergetar, tetapi ada api kecil keberanian mulai menyala dalam dadaku. Aku tahu aku harus menghadapi ini, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk Budi, Lina, dan mungkin banyak orang lain yang terjebak dalam permainan gelap ini. Saat kami bersiap meninggalkan rumah, aku sempat melirik ke sudut ruangan, di mana bayangan gelap Bu Ratna seolah mengintip dari balik tirai jendela. Senyumannya yang dingin terasa seperti peringatan terakhir. Langkah kaki kami bergema di jalanan sepi kota Solo yang mulai diselimuti kabut tipis. Di kejauhan, suara azan subuh berkumandang, membelah keheningan pagi yang penuh misteri. Aku bertanya-tanya,
Apakah aku siap untuk apa yang akan kami temukan di ujung perjalanan ini? Atau apakah aku akan terseret lebih dalam ke dalam labirin rahasia yang tak berujung? Satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan di balik kabut itu, ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak kukenal, jangan percayai siapapun. Mereka ada di mana-mana. Aku merasakan dinginnya ketakutan menyusup ke tulang, tapi juga tekad yang membara untuk terus bertarung. Perjalanan baru saja dimulai. Kabut pagi yang menyelimuti jalanan Solo membuat suasana semakin mencekam saat aku, Lina, dan wanita misterius itu memasuki sebuah warung kopi kecil di pojokan Jalan Slamet Riyadi. Warung itu sederhana, dengan meja-meja kayu yang sudah usang dan aroma kopi tubruk yang pekat, namun kini terasa seperti markas rahasia kami. Aku duduk dengan tangan masih menggenggam kunci kecil yang diterimaku. Jas hujan hitam wanita itu terlipat rapi di kursi sebelahnya, sementara Lina sibuk menatap peta yang tadi diberikan. Aku mengenakan blus putih tipis yang membentuk lekuk tubuhku, dipadukan dengan rok batik selutut yang membelai paha dengan lembut saat aku bergerak. Sepatu flat berwarna coklat muda melengkapi penampilanku yang sederhana namun tetap feminin. Kalung kecil berbentuk bulan sabit tergantung di leherku, berkilauan di bawah cahaya lampu neon warung. Wanita itu membuka pembicaraan dengan suara pelan tapi tegas. Petunjuk pertama ada di kampung kecil bernama Giri Mulyo, sekitar 2 jam dari sini. Di sana, kamu akan menemukan seseorang yang tahu lebih banyak tentang Bu Ratna dan kelompoknya. Lina mengangkat alis. Giri Mulyo? Aku pernah ke sana waktu kecil. Desa kecil itu penuh cerita, tapi juga penuh misteri. Aku menatap peta, jari-jariku menyusuri jalanan berliku, membayangkan perjalanan panjang yang menanti. Apa yang akan kita cari di sana? Tanyaku pelan. Wanita itu tersenyum tipis. Jawaban. Tapi hati-hati, Ana. Mereka bisa saja sudah menunggu. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Baiklah. Kita harus pergi sekarang juga. Sebelum berangkat, aku mengambil tas kecil berwarna hitam, mengisi dengan beberapa barang penting. Aku memilih pakaian yang nyaman tapi tetap memperlihatkan lekuk tubuhku, baju kaos tipis berwarna krem dan celana jeans hitam yang pas di pinggang. Lipstik merah muda koles tipis di bibir, memberikan sentuhan manis sekaligus percaya diri. Lina dan aku berjalan keluar warung kopi, meninggalkan aroma kopi dan ketegangan yang menggantung di udara. Di luar, angin pagi menyapu rambutku yang tergerai, membuatku merasa sedikit lega meski hati terus berdebar. Kami naik motor tua Lina, yang sudah berkarat tapi masih kokoh. Aku duduk di belakang, memeluk pinggangnya erat agar tidak jatuh saat kami melaju melewati jalan desa yang berliku. Selama perjalanan, aku berusaha mengalihkan pikiran dari rasa takut dengan bercanda. Lina, kalau kita ketemu hantu di Giri Mulyo, kamu janji nggak lari duluan ya? Kan aku di belakang. Lina tertawa kecil. Tenang, aku nggak akan ninggalin kamu kok. Tapi kalau hantu itu ketemu kamu duluan, aku nggak jamin, ya? Kami tertawa bersama, meski dalam hati aku tahu ini bukan perjalanan biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap menunggu di depan. Sesampainya di Giri Mulyo, suasana desa begitu sunyi, hanya terdengar suara burung dan gemerisik daun. Rumah-rumah kayu tua berjajar rapi, dengan halaman yang dipenuhi tanaman hijau dan bunga warna-warni. Wanita misterius itu memimpin kami ke sebuah rumah kecil di ujung desa. Pintunya berwarna merah pudar dan catnya mulai mengelupas. Di sana, seorang pria paruh baya dengan rambut beruban dan mata tajam menunggu. Selamat datang, Ana, katanya dengan suara serak, kami sudah lama menunggu kedatanganmu.
Aku merasa bulu kuduku berdiri, tapi juga ada harapan yang tumbuh perlahan. Siapa pria ini? Apa yang ia ketahui tentang Bu Ratna dan rahasia gelap yang membayangiku? Saat aku melangkah masuk ke rumah itu, pintu di belakang kami tertutup pelan. Di luar, kabut semakin tebal, menutupi dunia dan menyembunyikan bahaya yang mungkin mengintai. Aku tahu, petualangan ini baru saja dimulai, dan setiap langkah membawa aku lebih dekat ke kebenaran yang mungkin lebih mengerikan daripada yang pernah kubayangkan. Rumah tua di Girimulyo itu terasa pengap, aroma kayu lapuk dan dupa yang terbakar memenuhi ruangan kecil tempat kami berkumpul. Pria paruh baya itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Jaya, seorang mantan wartawan yang sudah lama mengamati gerak-gerik Bu Ratna dan kelompoknya. Matanya tajam, penuh pengalaman, tapi juga menyimpan luka yang dalam. Aku duduk di kursi kayu sederhana, mengenakan blus merah marun dengan potongan leher yang sedikit rendah, memperlihatkan garis leher yang halus dan kalung emas tipis yang kupakai sejak kecil. Rok hitam selutut membalut pahaku dengan anggun, sementara sepatu hak rendah berwarna hitam menambah kesan tegas tapi feminin. Rambutku yang biasanya tergerai kusut, malam itu kuikat longgar agar tidak mengganggu konsentrasi. Pak Jaya membuka sebuah buku catatan besar yang sudah usang, memperlihatkan halaman-halaman penuh tulisan tangan dan sketsa simbol-simbol aneh. Bu Ratna bukan hanya ibu mertua yang biasa kamu kenal, katanya dengan suara berat. Dia bagian dari organisasi rahasia yang telah mengendalikan Solo dan sekitarnya selama puluhan tahun. Aku menelan ludah, jantungku berdegup kencang. Organisasi apa? Apa tujuan mereka? Kontrol dan kekuasaan. Mereka menggunakan cara-cara licik, memanipulasi orang-orang terdekat untuk mempertahankan posisi mereka, jawab Pak Jaya. Dan kamu, Ana, bukan kebetulan berada di tengah semua ini. Ada sesuatu yang kamu miliki, sesuatu yang mereka cari. Lina menatapku dengan mata penuh kekhawatiran. Ana, kita harus hati-hati. Aku mencoba tersenyum tipis. Kalau aku tahu apa itu, aku pasti sudah menyerah sejak lama. Pak Jaya mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil berukir dari bawah meja. Ini yang harus kamu jaga, katanya sambil menyerahkan kotak itu padaku. Kubuka perlahan, di dalamnya ada sebuah liontin berukir motif tradisional Jawa yang berkilau di bawah cahaya lampu minyak. Liontin ini adalah kunci untuk membuka rahasia yang selama ini tersembunyi. Aku mengusap permukaan liontin itu dengan lembut, merasakan getaran aneh yang mengalir ke seluruh tubuhku. Kenapa aku yang harus memegang ini? Karena hanya kamu yang bisa membawanya keluar dari bayang-bayang Bu Ratna dan kelompoknya, jawab Pak Jaya. Tapi ingat, mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah, seperti pintu diketuk paksa. Kami semua terdiam, napas tertahan. Lina berdiri, mungkin mereka sudah tahu kita di sini. Aku merasakan adrenalin mengalir deras, tubuhku tiba-tiba hangat meski udara dingin menyelimuti. Aku melirik ke liontin di tanganku, seperti mendapat kekuatan baru. Kita harus segera pergi, kataku tegas. Aku tidak mau menunggu mereka datang. Pak Jaya mengangguk. Aku akan membantumu sejauh yang aku bisa. Kami bergegas keluar, melewati jalan setapak yang gelap dan berkelok di antara pepohonan. Suara langkah kaki berat mengikuti dari belakang, membuat bulu kuduku berdiri. Lina mencoba mengatur napas sambil berbisik. Ana, kamu harus kuat. Kita hampir sampai ke tempat aman. Aku menggenggam erat liontin itu, merasakan getaran hangat yang menenangkan sekaligus menguatkan. Namun, di balik kegelapan malam, aku tahu ancaman belum berlalu. Bahaya yang mengintai jauh lebih dekat daripada yang kami duga. Dan di kejauhan,
bayangan hitam bergerak pelan, mengawasi setiap langkah kami dengan mata yang tak pernah berkedip. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku siap menghadapi apa yang akan datang? Ataukah aku hanya pion kecil dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan? Malam itu, aku belajar satu hal. Kadang, kebenaran datang dengan harga yang sangat mahal. Kami berlari menembus gelapnya hutan kecil di pinggiran Giri Mulyo, suara ranting patah dan dedaunan kering berderak di bawah kaki kami. Aku merasa napasku semakin berat, tapi tangan yang menggenggam liontin di leherku tak pernah lepas, seolah benda itu adalah jangkar satu-satunya yang menjaga kewarasanku. Lina di depanku, dengan jaket kulit hitam yang berkibar tertiup angin malam, rambutnya yang hitam legam tergerai liar, matanya penuh tekad dan ketegangan. Aku tahu dia berusaha menyembunyikan rasa takutnya, tapi aku juga merasakannya, ketakutan yang sama yang kurasakan. Aku mengenakan jaket denim yang pas di tubuhku, memperlihatkan lekuk pinggang dan lengan rampingku. Celana hitam ketat membungkus kakiku dengan sempurna, dan sepatu boots kulit coklat gelap menginjak tanah keras dengan mantap. Kalung liontin berukir tradisional Jawa itu berayun lembut di dadaku, memberi kehangatan yang aneh di tengah kedinginan malam. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul sosok berwajah maskulin, berjaket hitam tebal, dan mata yang menyala tajam. Suaranya serak tapi dingin, berhenti. Kalian tidak bisa lari selamanya. Aku menahan napas, mencoba tetap tenang. Apa kalian ingin berdamai atau berperang? Tanyaku dengan suara tegas, mencoba menyembunyikan getar dalam dadaku. Pria itu tersenyum sinis. Kami hanya ingin apa yang seharusnya menjadi milik kami. Tangannya meraih sesuatu di pinggangnya. Aku tak tahu apakah itu senjata atau alat lain, tapi aku tahu ini bukan saatnya untuk ragu. Lina segera berdiri di hadapanku, melindungiku. Kalau kamu berani menyakitinya, aku tidak akan tinggal diam. Aku merasakan adrenalin meluap, tubuhku seperti diisi tenaga baru. Aku melangkah maju, menatap pria itu dengan penuh keberanian. Kalau kalian pikir aku akan menyerah begitu saja, kalian salah besar. Pertarungan batin dan fisik itu terjadi dalam hitungan detik. Kami bertiga kemudian saling dorong, suara benturan dan jeritan kecil memenuhi udara malam. Aku merasakan sentuhan dingin pria itu saat ia mencoba meraih liontin di leherku, namun aku menariknya dengan cepat. Tiba-tiba, sebuah sorot lampu motor menyinari kami dari kejauhan, membuat pria itu mundur dengan geram dan menghilang ke kegelapan. Lina menarik napas lega, kita harus segera pergi dari sini. Mereka akan kembali. Aku mengangguk, hati berdebar kencang tapi penuh tekad. Kita harus menemukan tempat aman dan mencari tahu apa arti liontin ini sebenarnya. Kami melanjutkan perjalanan, meninggalkan hutan gelap dan masuk ke jalan kecil yang diterangi lampu jalan remang-remang. Di kejauhan, terlihat sebuah rumah tua bergaya Jawa dengan ukiran kayu yang indah tapi kusam oleh waktu. Ini tempatnya, kata Lina. Teman Pak Jaya yang bisa membantu kita. Aku menatap rumah itu, merasa ada harapan sekaligus ketegangan yang menggantung. Aku membuka liontin, di dalamnya tersembunyi sebuah peta kecil yang hanya bisa kulihat dalam cahaya redup. Apa ini? Tanyaku pada Lina. Petunjuk selanjutnya, jawabnya. Kita harus mengikuti ini, tapi hati-hati. Mereka tidak akan berhenti memburu kita. Malam itu aku terjaga, memandangi langit yang gelap dari jendela rumah tua itu. Suara angin berdesir membawa bisikan-bisikan misterius. Aku memegang liontin erat-erat, merasakan getaran halus yang seolah berkomunikasi denganku. Apa yang menantiku di ujung perjalanan ini? Jawaban apa yang tersembunyi di balik bayang-bayang gelap yang terus membayang? Aku tahu, aku harus kuat.
Karena tidak hanya nyawaku yang dipertaruhkan, tapi juga masa depan Budi, Lina, dan mungkin banyak orang lainnya. Dan di luar sana, di tengah gelap, bayangan-bayangan gelap itu masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang kembali. Malam itu, aku duduk di depan jendela rumah tua bergaya Jawa, mengenakan gaun hitam sederhana yang membelai lekuk tubuhku dengan anggun, memperlihatkan bahu halus dan garis leher yang memikat tanpa berlebihan. Sepatu hak rendah berwarna merah marun tersingkap di bawah gaun, menambah kesan feminin yang lembut namun kuat. Kalung liontin berukir tradisional Jawa masih tergantung di leherku, terasa hangat di kulitku, seolah mengirimkan pesan rahasia. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa suara desiran dedaunan dan bisikan misterius yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku menatap gelapnya langit, mencoba merangkai potongan teka-teki yang selama ini menghantui hidupku. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu membuatku terkejut. Aku melangkah dengan anggun namun waspada, membuka pintu perlahan. Di sana berdiri seorang pria muda dengan wajah serius, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Matanya tajam, menatapku dengan intens. Aku datang membawa sesuatu untukmu, Ana, katanya tanpa basa-basi. Aku mengerutkan dahi. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Pria itu tersenyum tipis. Namaku Arif. Aku teman lama Pak Jaya dan telah mengikuti perkembanganmu sejak lama. Aku di sini untuk membantu. Rasa lega dan curiga bercampur dalam hatiku. Aku mengundangnya masuk, dan dia menyerahkan sebuah buku tebal berisi catatan dan foto-foto lama yang menjelaskan sejarah panjang kelompok rahasia yang mengendalikan Solo dan sekitarnya. Apa ini? Tanyaku sambil membuka halaman pertama. Ini adalah jurnal rahasia yang diwariskan dari generasi ke generasi, Arif menjelaskan. Di dalamnya ada kunci untuk menghentikan kekuasaan gelap Bu Ratna dan kelompoknya. Aku menatap halaman-halaman itu, menemukan simbol-simbol aneh, peta-peta tersembunyi, dan catatan tentang ritual yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Semakin aku membaca, semakin aku merasa terjerat dalam jaring yang begitu rumit. Lina masuk membawa secangkir teh hangat, mengenakan baju batik modern yang pas di tubuhnya, rambutnya yang hitam terikat rapi, tapi matanya penuh perhatian dan kekhawatiran. Kita harus segera bertindak, katanya. Mereka pasti sudah tahu kita di sini dan tidak akan menunggu lama. Aku mengangguk, merasakan beban tanggung jawab semakin berat di pundakku. Tapi ada juga rasa percaya diri yang tumbuh, karena aku tahu aku tidak sendiri. Arif, apa langkah selanjutnya? Tanyaku. Dia menatapku dengan serius. Kita harus pergi ke sebuah tempat yang disebut Padepokan Larasati, di kaki Gunung Lawu. Di sana, ada seseorang yang bisa membantu kita menguasai kekuatan liontin ini dan melawannya. Aku menarik napas dalam-dalam, membayangkan perjalanan yang berat dan penuh bahaya di depan kami. Baiklah, aku berkata tegas, kita tidak punya pilihan lain. Ketika kami bersiap meninggalkan rumah, sebuah bayangan melintas di balik jendela. Aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun aku tahu, bahaya semakin dekat dan waktu semakin menipis. Petualangan kami menuju Padepokan Larasati akan menjadi ujian terbesar dalam hidupku, ujian yang akan menentukan apakah aku mampu melindungi orang-orang yang kucintai dan menghadapi kegelapan yang mengancam segalanya. Dan di balik kegelapan malam itu, aku mendengar bisikan halus yang terus mengulang. Ini baru permulaan, Ana. Kamu belum tahu apa yang sebenarnya menantimu. Kabut tipis menyelimuti jalan setapak menuju Padepokan Larasati, terletak di lereng Gunung Lawu yang suci. Aku melangkah dengan hati-hati, mengenakan baju kurung berwarna coklat muda yang bahannya lembut menyentuh kulit, membalut tubuhku dengan anggun tanpa berlebihan.
Rok batik panjang berwarna tembaga menari pelan setiap kali angin menyapa, sementara sandal kulit tipis membisikkan langkahku di atas batu kerikil. Kalung liontin yang kukenakan berkilauan samar di bawah sinar rembulan. Lina berjalan di sampingku, mengenakan jaket hitam dan celana panjang, wajahnya serius tapi penuh semangat. Arif di depan, membawa ransel besar berisi perlengkapan dan peta yang kami butuhkan. Perjalanan malam ini dipenuhi ketegangan. Suara jangkrik dan desir angin menyatu dalam simfoni alam yang sunyi, namun hatiku berdetak kencang, dipenuhi campuran antara takut dan penasaran. Tahukah kalian, aku memecah keheningan, kenapa padepokan ini begitu penting? Lina tersenyum kecil, katanya di sini tempat para ahli spiritual menyimpan ilmu kuno yang bisa melawan kekuatan gelap. Aku mengangguk, benar. Dan aku berharap di sana aku bisa menemukan jawaban tentang liontin ini dan hubungannya dengan Bu Ratna. Kami tiba di sebuah bangunan kayu tua yang dikelilingi taman kecil penuh bunga melati dan bambu. Pintu utama terbuka perlahan, dan seorang wanita tua dengan rambut putih panjang menyambut kami. Matanya tajam tapi penuh kelembutan, mengenakan kebaya krem dan kain batik klasik. Selamat datang, Ana, suaranya lembut namun berwibawa. Kami sudah menunggu kedatanganmu. Aku merasa seperti berada di dunia lain. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Embok Sri, penjaga padepokan Larasati dan penyimpan ilmu yang kami cari. Di ruang utama, aku duduk di atas tikar anyaman, mengenakan kebaya putih tipis yang jatuh indah di tubuhku, memperlihatkan garis bahu dan leher yang anggun. Gelang perak dengan batu akik menghiasi pergelangan tanganku, berkilauan saat aku bergerak. Embok Sri memegang liontin yang kubawa, memeriksanya dengan seksama. Ini bukan sembarang liontin, katanya. Ini adalah pusaka yang menghubungkan pemiliknya dengan energi alam dan leluhur. Tapi untuk memakainya dengan benar, kamu harus belajar menguasai energi itu. Aku menatapnya dengan penuh harap. Bagaimana caranya? Dengan suara tenang, Embok Sri mulai mengajari kami ritual dan meditasi kuno, menghubungkan energi tubuh dengan alam sekitar. Aku merasakan getaran hangat mengalir dari liontin ke seluruh tubuh, membangkitkan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Namun, di balik kedamaian itu, aku masih merasakan bayangan gelap yang terus mengintai. Pikiran tentang Bu Ratna, ancaman yang pernah aku hadapi, dan pesan misterius yang belum terpecahkan terus menghantui. Malam itu, saat aku berbaring di tikar anyaman, aku memejamkan mata dan mendengar bisikan halus, "Kamu semakin dekat, Ana." Tapi hati-hati, karena tidak semua yang terlihat adalah kebenaran. Aku membuka mata, merasakan ketegangan yang membekap. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencari jawaban, tapi juga tentang menghadapi kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Dan aku tahu, saat fajar tiba, hidupku akan berubah selamanya. Fajar mulai menyisakan cahaya merah muda di ufuk timur saat aku bangun di padepokan Larasati. Tubuhku terasa ringan, tapi pikiranku masih penuh dengan bayangan-bayangan gelap yang terus menghantui. Aku mengenakan kebaya putih tipis berbordir halus yang menonjolkan lekuk bahuku dan kerah leher yang anggun, dipadukan dengan kain batik berwarna coklat tua yang membalut pinggangku dengan sempurna. Gelang perak di pergelangan tanganku berkilauan lembut di bawah sinar pagi. Di ruang meditasi, Embok Sri menatapku dengan mata penuh arti. Kamu sudah mulai merasakan kekuatan liontin itu, Ana. Tapi ini baru permulaan. Kekuatan besar selalu datang dengan tanggung jawab besar. Aku mengangguk, mencoba meresapi kata-katanya sambil menatap liontin yang tergantung di leherku. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Embok Sri tersenyum tipis. Kamu harus kembali ke Solo dan menghadapi Bu Ratna. Waktunya sudah dekat. Tapi ingat,
dia tidak akan menyerah begitu saja. Rasa takut dan keberanian bercampur jadi satu dalam dadaku. Aku tahu aku harus pulang dan menghadapi kenyataan yang selama ini kuhindari. Dalam perjalanan turun dari lereng Gunung Lawu, aku duduk di belakang motor Lina, mengenakan jaket hitam yang membalut tubuhku dengan pas, memperlihatkan lekuk pinggang dan bahu yang ramping. Syal merah muda melingkar di leherku menambah sentuhan feminin yang lembut. Angin pagi menerpa wajahku, membuat rambut hitamku berkibar liar. Sesampainya di Solo, suasana kota terasa berbeda. Lampu jalan yang biasanya terang, kini tampak redup dan penuh bayangan. Aku merasakan tatapan tajam dari sudut-sudut gelap, seperti ada yang mengawasi setiap langkahku. Di rumah, Bu Ratna menunggu dengan senyum dingin yang membuat darahku membeku. Ia mengenakan kebaya merah marun yang membalut tubuhnya dengan anggun tapi menakutkan, rambutnya disanggul rapi dengan bunga melati putih. Gelang emas besar masih melingkar di pergelangannya, berkilauan di bawah cahaya lampu. "Kamu kembali," suaranya lembut tapi penuh ancaman. "Aku sudah menunggumu, Ana." Aku menatapnya lurus, liontin di leherku bergetar lembut. "Ini berakhir malam ini, Bu Ratna. Sebuah pertarungan batin dan kekuatan akan segera terjadi, menentukan nasib kami semua." Namun di balik ketegangan itu, sebuah rahasia baru terkuak, sebuah kunci yang lebih gelap dan berbahaya dari yang pernah kami duga. Dan aku tahu, malam ini bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan. Ini tentang siapa yang benar-benar berkuasa dalam permainan yang tak berujung ini. Sebuah bisikan terakhir terdengar di telingaku, "Siaplah, Ana. Permainan sejati baru saja dimulai." Malam itu, udara di ruang tamu rumah Bu Ratna terasa begitu pekat, penuh ketegangan yang hampir bisa dipotong dengan pisau. Aku berdiri di hadapannya, mengenakan gaun hitam panjang yang membalut lekuk tubuhku dengan anggun, memperlihatkan bahu dan punggung halus yang tersibak lembut oleh angin malam dari jendela yang terbuka. Sepatu hak tinggi berwarna merah marun menambah kesan percaya diri dan kekuatan yang selama ini kurasakan bergejolak di dalam diriku. Liontin pusaka berkilauan di leherku, seolah menyala mengikuti detak jantungku yang semakin cepat. Bu Ratna duduk di kursi antik berukir, wajahnya yang dulu ku kenal kini berubah menjadi topeng dingin penuh misteri. Kebaya merah marunnya memancarkan aura kekuasaan yang menakutkan, sementara gelang emas besar di pergelangannya berkilauan seperti peringatan akan bahaya yang siap menyergap. "Kau pikir kau bisa melawanku?" Suaranya rendah dan penuh sindiran. "Aku sudah menguasai banyak hal, Ana. Kau hanyalah pion kecil dalam permainan ini." Aku menatapnya dalam, tak bergeming. Mungkin aku pion, tapi aku pion yang akan mengubah aturan permainan. Tiba-tiba, lampu di ruang itu meredup, dan bayangan-bayangan menari di dinding, menciptakan suasana yang seolah membawa kami ke dunia lain. Suara bisikan halus memenuhi udara, mengelilingi kami seperti mantra kuno yang terlupakan. Aku merasakan energi liontin mengalir melalui tubuhku, menguatkan setiap serat otot dan mengasah inderaku. Ini bukan hanya tentang pertarungan fisik, tapi juga tentang siapa yang mampu mengendalikan kekuatan tersembunyi yang selama ini disembunyikan. Bu Ratna berdiri perlahan, senyum dinginnya berubah menjadi tatapan penuh ancaman. "Kau belum tahu apa yang sesungguhnya aku miliki, Ana. Ini baru permulaan." Tiba-tiba pintu terbuka dengan keras, dan sosok Lina serta Arif masuk tergesa-gesa, membawa sebuah kotak kayu tua yang berukir rumit. "Ini, Ana. Aku menemukannya di arsip lama Pak Jaya," kata Arif sambil menyerahkan kotak itu padaku. Kubuka kotak itu dan menemukan sebuah gulungan kain kuno yang berisi tulisan dan simbol-simbol yang tampak seperti mantra pelindung. Aku tahu ini adalah senjata terakhir kami melawan kegelapan yang mengancam. Dengan keberanian yang membara, aku melangkah maju,
mengangkat gulungan itu dan membacakan mantra dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Cahaya putih lembut mulai memancar dari liontin dan gulungan, menerangi seluruh ruangan. Bu Ratna terhenti, matanya melebar, dan tubuhnya gemetar. Tidak mungkin, teriaknya, suara berubah menjadi jeritan ketakutan. Energi cahaya itu semakin kuat, mengusir bayangan gelap yang selama ini mengelilingi kami. Perlahan, ketegangan berubah menjadi kelegaan yang luar biasa. Namun, sebelum semuanya tenang, gulungan kain itu bergetar hebat dan terlepas dari tanganku, terbang ke sudut ruangan dan membuka sebuah rahasia tersembunyi, sebuah peta baru yang menunjukkan lokasi lain, lebih dalam dan berbahaya. Aku menatap Lina dan Arif dengan mata penuh tekad. Ini belum berakhir. Kami baru saja membuka pintu ke rahasia yang lebih besar. Dan di balik pintu itu, sebuah bahaya baru dan misteri yang lebih gelap menanti untuk diungkap. Permainan ini belum selesai. Justru, ia baru saja dimulai.